DBX 166 SL ya. Ini jack insetnya ini memakai mono semua ya, mono semua, nggak ada yang stereo kalau masuk ke kompresor. Otomatis ini pin 3 output ini dikonsletkan ke groundnya kalau memakai jack mono. Ini juga tidak apa-apa ya, bertahun-tahun seperti ini. Aksesoris seperti ini, kompresor maupun crossover maupun equalizer itu ada resistornya ya. Saya jelaskan ya supaya teman-teman lebih paham ya. Untuk equalizer di depan saya ini DBX2231 pin 2 ada resistor. Kalau equalizer ini 10, kalau crossover ini ada resistornya juga ya. Nomor 3 juga ada resistor 100. Kalau di output ini, outputnya itu ada kapasitor, lalu R2 output equalizer yang atas ini dicabang, di boycott seperti ini, masuk crossover channel 1 channel 2. Kelebihannya itu cuma gini aja lor, equalizer yang bawah bisa digunakan. Halo, kembali lagi di channel YouTube Mogul Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya. Bagaimana kabar teman-teman? Di kesempatan kali ini saya nggak lagi menjelaskan cara setting ya, saya nggak menjelaskan yang seperti di video biasanya. Ini sedikit cerita saja. Ini di depan saya, kebetulan saya ini ada di belakang aksesoris ya. Aksesoris memakai equalizer DBX2231 dan crossover DBX224 SL ya. Oke, saya sedikit cerita untuk menghubungkan equalizer ke crossover ini ya. Sedikit cerita maupun curhat, wis seneng monggo dilihat sampai habis. Kalau nggak suka ya di skip saja, nggak apa-apa. Oke, seperti yang di kebanyakan video, kalau seperti ini biasanya dari mixer ya, karena di sini memakai FOH 1 sayap saja ya. Ini dari mixer. Dan outputnya ini ada kabel boycott atau kabel Y ya. Ini jack jenis female atau perempuan Canon. Ini terbagi di kedua crossover ini ya. Oke, ini seperti video sebelumnya ya, di video yang kemarin. Kalau seperti ini bisa dibuat sendiri-sendiri, maksudnya sendiri-sendiri itu. Ini buat subwoofer, ini low, dan mid-nya ikut sini ya. Ini mid sama high ya, karena inputnya sudah terisi dari equalizer yang atas seperti ini ya. Equalizer yang atas, outputnya dicabang jadi 2 seperti ini. Ini tidak masalah teman-teman, nggak ada suara tarik menarik kalau pasnya benar, kecuali ini pin 2 warna merah dan di sini pin 2 warna putih. Kalau pin 2 sama-sama warna merah, jack ini dan jack ini ya tidak masalah. Oke, dengan routingan seperti ini di crossover 224 SL bisa independen ya. Artinya independen itu mid-nya sendiri dan terpisah sama subwoofernya ya. Oke, ini juga teman-teman bisa seperti ini juga ya. Saya contohkan ya. Ini bisa di output equalizer channel 1. Ini sekedar contoh saja ya. Ini bisa channel 1 crossover ini bisa dihubungkan equalizer sendiri ya. Ini equalizer yang bawah mendorong crossover channel 1, equalizer yang atas channel 2 mendorong crossover channel 2 ya. Sendiri-sendiri mode seperti ini bisa dibuat 2 sayap, juga bisa dibuat 1 sayap. Kalau di video sebelumnya banyak ya routingan seperti ini ya. Crossover channel 1 didorong equalizer channel 1, crossover channel 2 didorong equalizer channel 2 ya. Kalau seperti ini jadi 1. Ini juga ada kelebihannya ya. Sebentar. Kelebihannya itu
Biasanya saya sering menggunakan seperti ini ya, output equalizer yang atas ini dicabang, di boycott seperti ini, masuk crossover channel 1, channel 2. Kelebihannya itu cuma gini aja lor, equalizer yang bawah bisa digunakan buat monitor ya, bisa buat untuk monitor, inputnya bisa dari R atau bisa dari AUX. Ini juga dari output mixer buat FOH, ini buat monitor, karena monitor bisa diambil dari AUX maupun R master ya, karena di sini banyak yang satu sayap ya kebanyakannya. Kalau dua sayap dengan cara equalizer sendiri ya, seperti video yang saya jelaskan di menit awal ya. Biasanya untuk kebanyakan teman-teman mempunyai equalizer satu biji stereo seperti ini ya, jadi kebanyakan saya cabang. Karena apa saya berani seperti ini? Karena crossovernya sudah saya modif untuk di midnya tidak keluar lagi nada subwoofer ya, jadi aman ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kelebihannya equalizernya bisa buat monitor. Jadi kesimpulannya equalizer buat monitor satu channel, dan equalizer yang atas buat FOH dimasukkan di kedua crossover ini ya. Juga bisa sendiri-sendiri, ini juga bisa buat FOH, ini buat monitor, tapi inputnya harus sendiri-sendiri ya, dari equalizer ngambil di channel R maupun R ya, seperti yang saya tancapkan di menit awal tadi ya. Seperti itu. Dan ini saya jelaskan lagi ya, ini jack, ini kompresor ya, kompresor DBX 166 SL ya. Ini jack insetnya ini memakai mono semua ya, mono semua, nggak ada yang stereo kalau masuk ke kompresor. Otomatis ini pin 3 output ini dikonsletkan ke groundnya kalau memakai jack mono. Ini juga tidak apa-apa ya, bertahun-tahun seperti ini. Garis besarnya output nomor 3 ini dikonsletkan ke ground kalau memakai jack ini ya. Ini sudah bertahun-tahun ya, tidak apa-apa. Output dikonsletkan seperti ini juga tidak apa-apa, apalagi input aman-aman saja. Karena gini lor, tiap-tiap input aksesoris seperti ini, kompresor maupun crossover maupun equalizer itu ada resistornya ya. Saya jelaskan ya supaya teman-teman lebih paham ya. Untuk equalizer di depan saya ini DBX 2231 pin 2 ada resistor. Kalau equalizer ini 10K ya, 10K kalau nggak salah, kemungkinan 10K atau 20K ya. Lalu menuju ke IC preamp nomor 3, menuju IC preamp ada resistor 10K. Nomor 2 juga ada resistor menuju IC ya. Jadi konslet itu tidak apa-apa ya. Kalau crossover ini ada resistornya juga ya, 100K pin 2, 100K menuju IC balan. Pin 2 nomor 3 juga ada resistor 100K menuju IC balan. Oke. Kalau di output ini, outputnya itu ada kapasitor, lalu R220 ohm ya tiap output ini ya. Kalau equalizer ini di tiap-tiap outputnya juga ada resistor ya, 220 ohm pin 2 dan pin 3 menuju IC ya, sama juga ya. Jadi kesimpulannya gini, meskipun ini konslet sama ground input maupun output tidak apa-apa, meskipun ada suara kenceng ya. Buktinya kompresor ini sudah bertahun-tahun dikonsletkan pin 3 sama pin 1 aman-aman saja, tidak masalah. Otomatis kalau gini kan dikonsletkannya antara ground sama pin 3 karena memakai jack mono. Oke, jadi teman-teman jangan takut-takut sama aksesoris kecuali di output loudspeaker ya, jangan coba-coba. Kalau di equalizer output maupun input digandeng-gandeng
aman-aman saja karena ini arus lemah dan tiap-tiap penghubung input maupun output ada resistornya masing-masing. Oke teman-teman, ini sedikit penjelasan tentang sekelumit input, aksesoris maupun outputnya ya. Oke, apalagi di chamber seperti ini juga tidak masalah ya. Oke, mungkin sedikit masukan buat teman-teman karena saya menggunakan cara seperti ini bertahun-tahun. Kalau masalah tarik menarik selagi fasenya sama itu tidak tarik menarik ya aman-aman saja. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk semuanya. Terima kasih.